Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmatnya tidak terhitung jumlahnya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, mari kita menyimak sebuah kisah penuh pelajaran tentang kesabaran, keberanian, dan pertolongan Allah kepada hambanya yang beriman, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah. Bayangkan, di malam yang gelap, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya berjalan dengan penuh rasa takut. Di depan mereka terbentang Laut Merah yang sangat luas. Sementara di belakang, pasukan Raja Firaun datang mengejar dengan sangat cepat. Kaum Nabi Musa mulai panik karena merasa tidak punya jalan untuk menyelamatkan diri. Namun, di saat keadaan terasa mustahil, pertolongan Allah datang dengan mukjizat yang luar biasa. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah? Yuk, simak video berikut. Kejahatan Firaun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Firaun. Istri Firaun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Firaun mengikuti hal tersebut, Firaun langsung menyiksa Asia istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah memberi azab kepada Firaun dan pengikutnya. Dengan segera, negeri Mesir dilanda kemarau panjang, sehingga tanaman gandum milik Firaun gagal panen. Banyak pepohonan dan hewan ternak yang mati, disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Firaun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mencabut azab itu. Nabi Musa akan bersedia berdoa jika Firaun berjanji membiarkan kaum Bani Israel dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab berhenti, malah Firaun mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi budak buruh tetap diperkeja paksa dan disiksa. Kemudian datang wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Firaun. Namun pada akhirnya Firaun tetap mengetahui mereka. Firaun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh lautan. Menjadi panik karena Firaun bersama para tentaranya dari kejauhan sudah tampak bersiap akan membunuh mereka semua. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu juga Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di dataran seberang, Firaun tiba dan menyusul mereka di jalan laut yang terbelah itu. Namun, ketika Firaun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Firaun dan para bala tentaranya yang berjumlah ribuan itu. Semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Firaun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan dan tidak terlihat ada mata air,
Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya ke sebuah batu yang cukup besar. Maka dari batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka merasa kepanasan karena panas matahari seperti memanggang bumi. Tak ada tempat berteduh karena tidak ada satupun pohon yang terlihat oleh mereka. Di saat seperti inilah Allah memberi nikmatnya berupa awan yang mengikuti dan melindungi perjalanan mereka semua. Pelajaran yang kita dapat ambil dari kisah Nabi Musa ini, yang pertama, keimanan yang kuat kepada Allah dapat menghadirkan mukjizat dan pertolongannya. Kepemimpinan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan adalah kunci keberhasilan. Allah selalu membantu hambanya yang beriman dan bertawakal kepadanya. Dan terakhir, pentingnya kesabaran dan tawakal dalam menghadapi ujian kehidupan. Sebagai penutup, marilah kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam bahwa kesabaran, keimanan, dan keyakinan kepada Allah akan membawa pertolongan di saat yang sulit. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang selalu teguh dalam kebaikan dan dijauhkan dari sifat zalim. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.